Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Baik, pada malam ini kita akan membahas masalah membuka mata batin. Ini pembahasannya ya. Tapi sebelumnya kita subscribe dulu ya. Kita like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi ya. Oke, membuka mata batin. Ini yang sekarang ini lagi viral ya. Maksud saya banyak sekali, itu baik di grup-grup spiritual atau juga dari YouTube dan sebagainya, yang terlihat mudah sekali mempelajari membuka mata batin ya. Saya menjelaskan ini itu pendapat saya pribadi dan pengalaman saya secara pribadi. Jadi ketika orang datang ke seorang paranormal atau juga seorang spiritual, anggaplah kepada saya misalnya, orang tersebut mau melihat hal-hal yang gaib. Nah, jadi kita itu terkadang ingin memenuhi keinginan mereka. Nah, tapi pertanyaannya seperti ini, apakah saya membuka mata batinnya? Nah, ini sebenarnya membuka mata batin ini ada dua cara, ada dua versi. Yang pertama saya bahas dulu misalnya dengan cara sesungguhnya. Nah, ini cara pertama. Caranya adalah lakukan sholat 5 waktu. Itu ya, itu kewajiban kita, sholat 5 waktu. Dan perbanyaklah perkara-perkara sunnah, misalnya berzikir asmaul husna, misalnya kita bersolawat nabi berbanyak, puasa Senin Kemis, kalau bisa sih puasa Daud gitu ya. Dan yang tak kalah penting adalah dengan cara selalu berpikir positif, membersihkan hati kita dari hal-hal yang negatif. Orang yang bersih hatinya itu sama saja dia memberikan suatu ledakan di dalam hatinya, sehingga kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita akan hilang, sehingga cahaya ilahi masuk ke dalam hati kita, maka semua tabir itu akan terbuka selebar-lebarnya. Maka kita bisa melihat hal-hal yang gaib, laduni itu namanya. Memang kekuatan yang datangnya dari Allah untuk kita. Dan ketika cahaya Allah ada di dalam hati kita, maka kita bisa melihat apapun itu, walaupun itu hal-hal yang gaib. Ini tata cara pertama. Tapi jujur saja, saya saja belum sampai ke tingkatan seperti itu. Saya masih banyak belajar dan belajar terus. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua ini gampang. Memang 5 menit bisa. Bahkan 3 menit saja bisa. Nah, bagaimana caranya? Oke, begini ya. Saya jelaskan. Ketika ada seseorang datang kepada saya, dia mempunyai keinginan membuka mata batin atau melihat hal-hal yang gaib. Secara tanpa sadar mereka sudah mensugesti dirinya sendiri. Mensugesti dirinya sendiri ke dalam pikiran alam bawah sadarnya untuk melihat hal-hal yang gaib. Maka ketika datang kepada saya akan kendalikan pikiran bawah sadarnya sehingga apa yang dia inginkan itu nampak secara nyata. Makanya ketika kita datang dengan paranormal, kita tutup matanya orang itu, lalu kita tempelkan tangan kita di dahinya, kita bilang kepadanya, misalnya, nanti Anda akan melihat hal-hal yang gaib, pocong, hantu, dan segala macam. Maka kita atraksi sedikit dengan gaya-gaya yang seolah-olah paranormal, yang kondang, yang hebat ya. Nah, seperti itu. Lalu timbullah keyakinan daripada pihak yang datang tadi dengan gaya-gaya yang spiritual hebat itu ya. Lalu kita gitu. Jadi tepat ketika dia buka mata, maka sugesti secara tidak langsung dirinya
dan hipnosis yang kita lancarkan dengan kata-kata kita, maka apa yang dia lihat benar-benar terjadi. Contohnya dia melihat misalnya di zaman Belanda ada pembunuhan, ada segala macam, ada melihat gondruwo, itu nyata, benar-benar nyata. Tapi bagi dirinya sendiri. Itu ya. Jadi ketika orang bertanya, nanti tadi dibuka mata batin oleh Pak ini memang benar. Benar, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Benar jika kita tanya. Karena alam bawah sadarnya sudah kita kendalikan dengan ucapan-ucapan yang kita ucapkan, atau dengan gaya-gaya kita tadi. Itu tersugesti bagi dirinya dan nampaklah seperti orang yang terhipnosis. Jadi orang yang dihipnosis itu seperti itu, dia nempel jari, nempel lengket, benar perasaan dia. Tapi ketika kita buka, orang lain buka lepas, tapi bagi dirinya untuk membuka itu nggak akan bisa. Oleh karena alam bawah sadarnya sudah kita kuasai. Nah, begitupun juga orang yang buka mata batin seperti itu. Jadi perasaan dia itu dia melihat dengan mata kepalanya benar-benar nyata dan sungguh-sungguh. Nah, yang model seperti ini bisa gampang, mudah, cepat. Tapi ketika ini dibilang membuka mata batin, membuka mata batin, ini pembodohan. Seperti itu ya. Jadi orang yang bisa melihat hal-hal gaib atau orang yang sungguh-sungguh dan benar-benar bisa, itu setingkat wali. Sudah ada makrifat bagi dirinya, sudah mendapatkan laduni, kekuatan yang memang datangnya dari Allah. Bukan dengan cara-cara seperti itu, cara-cara yang langsung gaya seperti ini terjadi, bukan. Itu bukan membuka mata batin. Jadi seperti itu ya, paham ya? Nah, tinggal kalian pilih jalan mana yang pengen kalian lakukan. Apa jalan pertama atau jalan kedua. Itu ya. Itu cara membuka mata batin. Jadi ketika kalian ingin jalan pertama, ya lakukan sesuai cara-caranya. Bersihkan hati kita, pikiran kita, kelakuan kita. Perbanyaklah perkara-perkara sunnah. Insya Allah mudah-mudahan dengan ketekunan, keyakinan, dan keimanan, cahaya Allah akan datang kepada kita. Maka terbukalah mata batin kita. Tapi kalau kita mau yang simple, lakukan cara kedua. Dengan cara mendatangi orang-orang spiritual. Nanti dia akan tampakkan menurut pandangan kita sendiri sesungguhnya. Namun kita cukup senang hati karena kita bisa melihat hal-hal yang gaib, walaupun itu cuma perasaan kita saja, ya. Itu saja ya. Oke, inilah penjelasan soal mata batin, membuka mata batin, dan kalian nanti pilih yang mana, pilih yang ke satu atau kedua. Jadikan ini pemahaman kita agar kita lebih mengenal, agar kita punya pengetahuan, agar kita tidak mudah dipengaruhi atau dilakukan suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya pengetahuan, menjadikan diri kita lebih pintar, lebih pandai, dan setidaknya ada benteng bagi kita agar kita mengetahui hal-hal yang kurang baik bagi kita. Itu ya. Kurasa sampai di sini dulu penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.